Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Puji syukur pada Tuhan, kalau pada pagi hari ini, Tuhan menganugerahkan nafas kehidupan kepada kita. Tema kita hari ini adalah hikmat dari Allah. Untuk mengawali perenungan doa pagi kita hari ini, mari kita memasuki saat teduh, kita dengarkan lagu Lingkup Piku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, di mana Tuhan telah menganugerahkan nafas kehidupan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini, Tuhan berkenan menghantar kami masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk menikmati hadirat-Mu. Tuhan, kami rindu mendengar akan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini
terambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Di ayat 13 dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Berarti, untuk dapat hidup dengan cara yang baik dan benar, kita perlu menjadi orang yang bijak dan berbudi. Dan untuk menjadi orang yang bijak dan berbudi, kita perlu hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kelemah lembutan di sini dapat berarti kerendahan hati. Lalu apa arti kata hikmat? Dari terjemahan umum yang saya baca, arti kata hikmat adalah pengertian atau pemahaman akan apa yang benar dan dipergunakan dengan benar. Sinonim dari kata hikmat adalah kebijaksanaan atau akal budi. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita memperoleh hikmat dari Allah? Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita diperhadapkan pada pilihan untuk mendengarkan suara Tuhan atau mendengarkan suara kita sendiri. Kadang kita tidak bisa membedakan mana yang suara Tuhan, mana yang suara kita sendiri. Seringkali timbul pertanyaan demi pertanyaan dalam kehidupan kita. Misalnya, bagaimana caranya saya memperoleh penghasilan? Bagaimana cara saya mendidik dan mengajar anak-anak saya? Bagaimana saya memulihkan luka yang tertoreh begitu dalam hidup saya? Apa yang harus saya lakukan ketika kehidupan ini semakin lama terasa semakin berat? Bagaimana caranya supaya hidup saya bisa berguna dan menjadi teladan bagi anak cucu saya? Bagaimana saya menjalani kehidupan dengan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh? Kemana saya menentukan arah langkah hidup saya ke depan? Di mana situasi dan kondisi saat ini terasa begitu sulit, seakan semua jalan tertutup bagi saya. Pertanyaan demi pertanyaan muncul dalam benak kita, tanpa kita tahu jawaban yang benar. Sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan dan kelemahan. Sering kita diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Namun, di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita punya Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang berkuasa mengatur segala sesuatu. Dia adalah Raja atas semesta.
Dan Tuhan mengasihi kita. Semua jawaban atas pertanyaan kita hanya ada pada Tuhan. Agar kita dapat mendengarkan suara Tuhan, kita perlu duduk diam bersama Tuhan setiap hari. Kita perlu minta hikmat dari Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, dalam kesibukan kita, keasikan kita, dan hiruk-pikuk kegiatan kita tiap hari, kita lupa apa yang menjadi orientasi hidup kita. Siapa kita sebenarnya, dan siapa Tuhan yang kita sembah. Semua kesibukan kita membuat kita tidak peka terhadap suara Tuhan. Kadang kita tidak mengerti atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, tidak selalu Tuhan memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini adalah janji Tuhan bagi kita. Tuhan sudah menyediakan semua yang terbaik bagi kita, namun seringkali kita tidak menyadarinya. Hikmat Tuhan memampukan kita untuk dapat melihat, mendengar, dan mengerti apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat kita. Hikmat Tuhan memampukan kita untuk kita memahami bagaimana cara Tuhan membentuk dan memproses hidup kita, bahkan melalui kepahitan, pergumulan, dan setiap pengalaman buruk yang kita alami. Kalau kita sudah mengerti maksud Tuhan, kita akan tahu bagaimana seharusnya kita merespon setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan takjub menyaksikan karya Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana cara Tuhan menolong kita, bagaimana cara Tuhan membuka jalan bagi kita. Kita akan takjub merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Hikmat Tuhan membuat kita peka terhadap suara Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun dan memampukan kita untuk dapat hidup dengan cara yang baik dan benar. Hikmat Tuhan akan menjadikan kita bijaksana di dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita. Tidak ada lagi rasa iri hati, mementingkan diri sendiri, sombong, dan dusta dalam diri kita. Dengan hikmat Tuhan, kita dimampukan untuk menjadi pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, dan adil. Dengan demikian, hidup kita akan memancarkan terang kasih Tuhan kepada orang-orang sekeliling kita. Untuk itu, kita perlu duduk diam bersama Tuhan setiap hari. Curahkan semua beban kita kepada Tuhan. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita pada Tuhan. Jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan Tuhan akan terus menuntun dan memampukan kita untuk dapat hidup dengan cara yang baik dan benar. Dan Tuhan akan memberikan hikmat-Nya kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang Engkau berikan pada kami. Bapa, pada hari ini kami mohon biarlah Tuhan memberikan hikmat-Mu pada kami. Kuatkan kami agar kami menyadari begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh setiap hari
datang kepadamu, untuk kami boleh menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan setiap masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, agar hidup kami boleh kami jalani dengan cara yang baik dan benar. Dan biarlah hikmat-Mu yang mau menuntun kami, untuk kami boleh jadi orang yang bijaksana di dalam setiap tutur kata dan perbuatan kami. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk keluarga kami. Tuhan, biarlah kasih Tuhan yang terus mempersatukan keluarga kami. Jauhkan perpecahan daripada keluarga kami. Pimpin setiap daripada kami, agar kami boleh terus memancarkan kasih Tuhan. Bapa, kami mau berdoa pada saat ini untuk situasi kondisi di mana pandemi COVID-19 ini masih terus ada. Bapa, biarlah Tuhan sendiri yang mau menolong kami, untuk kami juga boleh mempunyai pola hidup yang baik, yang bersih dan sehat, sesuai dengan aturan yang pemerintah telah berikan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini di dalam pergumulan ekonomi. Biarlah Tuhan juga yang mau menolong, Tuhan yang membuka mata hati mereka, agar mereka boleh melihat hikmat dari Tuhan menuntun mereka, boleh melihat jalan yang Tuhan tunjukkan. Kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang terbaring sakit. Biarlah Tuhan di dalam sakitnya, anak-anak-Mu ini boleh tetap merasakan kehadiran Tuhan, boleh mengerti akan maksud Tuhan dalam hidupnya, dan boleh Tuhan kuatkan di dalam menjalani kehidupannya di dalam sakit penyakitnya. Kami menyerahkan setiap daripada kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kami dalam setiap peristiwa yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai penutup, kita akan mendengarkan lagu Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah, penuh kemurnian.